Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhal hadirun, Bapak, Ibu, sesepuh binasbu yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik serta hidayah. Mudah-mudahan dengan kesehatan semuanya dan kenikmatan semuanya, juga ibadah-ibadah seperti kita semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita diatur umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, meneruskan bab-bab sebelumnya. Ini bab ke-21, yaitu babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa, bab menerangkan tolong menolong di dalam perkara kebaikan dan takwa. Udah belum itu? Gimana, Bu? Yang kemarin bab ini sudah begitu, bab 21. Kayaknya kalau yang masuk di YouTube sih baru bab 20. Saya lihat itu 2 bulan yang lalu itu bab 20. Sekarang bab 21. Sebagaimana biasa di dalam bab di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa ayat, kemudian diikuti dengan hadis-hadis. Yang pertama yang beliau cantumkan di dalam ayat ini adalah qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian 'alal birri, atas perkara kebaikan, wat taqwa dan takwa. Dan hal ini sebagaimana surah Al-Maidah ayat 2. Ayat kedua, wa qala ta'ala wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan merugi. Illa alladziina, kecuali orang-orang amanu yang mereka beriman, wa 'amilus shalihati, dan mereka melakukan amal-amal salih, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan perkara yang hak dan saling berwasiat dengan perkara kesabaran. Ini surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Imam Asy-Syafi'i beliau mengomentari masalah ayat ini, masalah surat Al-Hasr ini. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalaman ma'nahu anna an-nasa aw aktsaruhum fi ghaflatin fi an tadabburi hadis surati. Jadi beliau Imam Syafi'i berkata bahwa yang kurang lebih maknanya anna an-nasa aktsaruhum fi ghaflatin, sungguh kebanyakan manusia mereka itu lalai di dalam mentadabburi surah ini atau ayat ini di dalam surah Al-Asr ini. Kalau kita lihat ayat ini sudah cukup untuk menjadi fondasi bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu Al-Asr, waktu asar, yaitu kalau kita lihat asar itu ya setelah waktu tergelincirnya matahari ke bawah itu sudah asar. Jadi biasanya kalau
ini keterangan-keterangan di dalam tafsir hadis itu memang banyak orang yang setelah waktu duhur itu biasanya kita itu cenderung leha-leha ya, gitu. Kalau orang-orang Arab itu biasanya itu ya nyantai tidur gitu-gitu kan sampai sore mau maghrib gitu adem-adem udah baru buka. Nah ini kalau kita lihat seperti itu banyak orang yang tidak melakukan aktivitas ibadah dan lain sebagainya, rata-rata lalai. Nah, kalau di kita waktu habis zuhur sampai asar kita tetap saja Pak ya. Kalau sekarang lihat itu, makanya orang Indonesia jarang yang tidur siang kecuali anak-anak. Kalau anak-anak disuruh tidur siang bentar, tapi kalau orang tua biasanya ya kalau apalagi orang kantor jarang yang tidur siang. Nah di situ diterangkan kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal salih, berwasiat mereka itu semuanya rugi, sangat-sangat rugi. Bahkan sampai di situ diterangkan dengan lafi husrin, dengan lam lil ibtida yang berarti sungguh-sungguh benar dalam keadaan kerugian. Berikutnya yaitu beliau Imam An-Nawawi mencantumkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bab ini. Yang beliau cantumkan adalah yang pertama Nabi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Hadis diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani. Qala beliau berkata, qala Nabiullah, dalam teks yang lain sama-sama di kitab Riyadhus Shalihin itu qala Rasulullah. Kalau yang saya pegang ini qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza, barang siapa yang bersiap-siap nyawis-nyawisake, menyiap-nyiapkan ghazian pada orang yang berperang fi sabilillahi, di dalam memperjuangkan agama Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia benar-benar berperang. Jadi kalau ada orang nyiapin perbekalan untuk orang yang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia termasuk orang yang berperang. Wa man khalafa ghazian, dan barang siapa menggantikan ghazian orang yang berperang fi ahlihi, di dalam mengurus keluarganya, bi khairin, dengan baik, faqad ghaza, maka sungguh dia benar-benar berperang. Jadi kalau ada orang berjuang kemudian dirumahkan anggota keluarganya bisa ketakar itu. Nah, kalau ada orang di rumah yang tidak ikut berperang, dia ngurusin orang-orang yang ditinggalkan suaminya atau anaknya, yang biasanya dia itu tergantung kepada ekonomi keluarganya dari orang itu, maka orang yang ngurusin keluarga yang ditinggalin tadi mengurusi dengan baik, dia termasuk orang yang berperang. Jadi kalau melihat dari sini ada
mutiara-mutiara hadis bahwa barang siapa yang menolong seorang muslim dalam berjihad dengan cara mempersiapkan kebutuhan perjalanannya atau menanggung kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Begitupun pula orang lain dalam hal kebaikan juga dikatakan seperti itu. Kemudian hikmah yang lain adalah kewajiban untuk berjihad tidak hanya meliputi sekelompok muslim, tapi mencakup semua individu muslim. Nah, masing-masing individu itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kalau memang dia itu tidak sanggup berperang karena suatu hal, di rumah dia bisa menjalankan perannya. Bisa jadi kampung itu harus dijaga. Kalau laki-laki semuanya pergi, nggak ada yang jaga nanti, akan seperti itu. Atau di situ semuanya perempuan, kemudian secara ekonomi kurang dan sebagainya, nggak ada yang nyari pekerjaan. Padahal kalau perang itu kan bisa bulan-bulanan. Bahkan sebelum ada kebijaksanaan itu bisa tahunan. Tapi ketika banyak perempuan-perempuan yang ketika ditanya itu, diantaranya itu umamanya ke anaknya itu, kira-kira perempuan itu kalau ditinggal suaminya berperang itu kuatnya berapa bulan? Kalau 3 bulan gimana? 3 bulan ya masih kuat lah. 5 bulan gimana? 5 bulan masih. Kalau 7 itu sudah agak berat, sudah berat itu. Jadi kalau hal kayak gitu kan, asalnya ketika ditanya seperti itu, wahai Umar, kenapa engkau menanyakan sesuatu yang buat malu dirimu, ya, atau membuat malu diriku? Ya. Umar waktu itu betul-betul memikirkan barisan depan yang berperang, dia yang meninggalkan keluarganya. Kalau sampai nanti justru keluarganya itu jadi kacau, ya kan? Perempuan yang ditinggalkan juga terlalu lama juga tidak kuat, maka itu adalah perilaku yang zalim. Maka kemudian ya ketika 7 bulan atau apa itu sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke keluarganya. Gantian lah itu kalau memang itu mempertahankan garis depan. Itu seperti itu. Hadis ini diriwayatkan, ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Warwahu Ibnu Majah min hadis Ibnu Umar, itu kalau ini Ibnu Majah juga meriwayatkan yang hampir sama itu. Di situ man jahaza ghayyan yastaqilu kana lahu mislu ajri hatta yamut aw yarji. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang ya dengan sendirinya, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya adalah seperti pahalanya hatta yamut aw yarji, sehingga dia mati atau kembali. Itu di hadis yang tidak dicantumkan di Riyadhus Shalihin, tapi di kitab yang menjadi sarahnya. Jadi dia mati maupun balik itu yang ngurusin sama mendapatkan pahala. Kalau balik berarti ya seperti orang berjuang. Kalau sampai mati syahid itu dia juga memperoleh seperti itu. Tapi itu tadi nanti keluarganya dia menjadi tanggungan dia terus. Kalau sampai syahid, yang terus gitu maksudnya. Itu bentuk sosial seperti itu. Hadis yang berikutnya, Nabi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'san ila bani Mihyana min Hudayl faqala liyamba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma.
Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sungguhnya Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW ba'atan, beliau mengutus utusan ila Bani Lihyan, kepada Bani Lihyan, min Hudailin, dari kabilah Hudail. Jadi Bani Lihyan ini itu termasuk istilahnya kalau kita itu sekarang mengartikan dengan klan, yang termasuk klan yang besar di Jazirah Arab. Jadi Bani Lihyan ini ketika Rasulullah itu mengutus ke Bani Lihyan itu, Bani Lihyan itu masih musyrik, masih dia di situ masih belum orang masuk Islam. Makanya Nabi mengutus utusan ke Bani Lihyan dari Hudail. Faqala, kemudian beliau bersabda, liyam da'is min kulli rajulaini ahaduhuma, hendaklah berangkat di setiap dua orang laki-laki ahaduhuma, apa salah satu dari keduanya. Jadi kalau ada ibu-ibu punya anak dua, nah itu kan, mau berangkat perang, satu saja. Ini kalau dua-duanya nanti ibunya nggak ada ngurus, jadi satu saja siapa yang berangkat. Wal ajru bainahuma, adapun pahalanya adalah di antara keduanya, maksudnya dua-duanya dapat. Satu yang ngurusin keluarga dapat, yang berangkat juga dapat. Dua-duanya mendapatkan pahala sebagaimana yang diutus. Kalau yang diutus untuk berperang dan sebagainya itu tadi mendapatkan pahala seperti itu. Rawahu Muslim, hadis ini meriwayatkan siapa Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rabban birrawha faqala manil qaum, qalu al muslimuna, faqalu man anta, qala Rasulullah, farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqala ahli hadha hajjun, qala na'am walaki ajrun. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya, beliau bertemu Robban. Kalau zaman dahulu kalau ngaji saya itu dikasih makna ontan itu gulungan, gerombolan gitu. Istilahnya ada segerombol orang-orang birrawai, di tanah Rawha. Jadi ketika banyak itu berkerumun orang-orang, faqala, beliau bertanya, manil qaumu, man al qaumu, manil qaumu, siapa orang-orang itu, siapa kaum itu kalau diartikan kita itu siapakah orang-orang, siapa ini? Qalu, mereka menjawab al-muslimuna, jawabnya begitu, al-muslimun. Itu membuang mubtada, jadi khobarnya saja disebutkan. Kalau dimunculkan ya nahnu al-muslimuna, kami orang-orang yang Islam, kami orang-orang yang beragama Islam. Faqalu, kemudian mereka tadi bertanya, man anta, siapa engkau? Qala, kemudian beliau Rasulullah menjawab, jawabannya Rasulullah, dia adalah Rasulullah, atau istilahnya kalau dibuang ya ana Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Jadi membuang ana. Jadi hadis-hadis kalau tanya-tanya jawab itu biasanya begitu, ketika siapa kamu, ya langsung biasanya nyebut nama kan, Rasulullah. Jarang-jarang menyebut saya Rasulullah. Itu membuang mubtada, menyisakan khobarnya atau menetapkan khobarnya. Nah, ketika golongan tadi mengetahui bahwa di hadapannya adalah Rasulullah, jadi orang dulu itu ya Bu ya, belum ketemu Rasulullah tapi dakwah sudah sampai kepada mereka dan mereka sudah beriman dan Islam.
Jadi Arab datang jauh-jauh ke sana kemari. Kadang-kadang belum nyampe ketemu itu dakwah sudah sampai mereka sudah iman dan Islam. Nah, ketika golongan ini tahu bahwa yang dihadapi adalah Rasulullah, kemudian farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan, maka kemudian seorang perempuan itu dia mengangkat anak kecil kepada Nabi. Faqalat, kemudian dia bertanya, ali hadza hajjun, apakah bagi anak ini hajjun, ada wajiban untuk berhaji? Apakah anak ini boleh haji misalnya? Apa ada hak untuk haji? Qala, beliau Nabi menjawab, na'am, ya, walaki ajrun, dan bagi kamu perempuan ajrun, pahalanya. Ini. Nah, tapi kalau ini makanya dari hadis ini hajinya anak kecil itu sah. Hajinya anak kecil. Sobi itu orang yang belum balik, di bawah itu sobi. Kalau sudah balik itu sudah lain lagi, sudah ada kewajiban. Nah, ini adalah kalau anak itu haji, pahalanya bagi perempuan tadi. Nah, ketika anak ini walaupun sudah haji, hajinya sah, tapi nanti kalau sudah balik dia ada kewajiban haji. Itu Bu ya. Dia sudah kok nggak wajib, nggak begitu. Kalau anak kecil itu amalan yang dilakukan itu adalah untuk orang tuanya, belum ada kewajiban. Gitu Bu ya. Kayak sholat itu loh Bu. Ibu kalau sholat itu anak-anak kan disuruh kan, sholat ini. Kenapa? Kalau tidak disuruh, umpama dia nggak sholat, itu ibu juga dapat dosa tidak mengingatkan mereka. Tapi sebenarnya mereka belum mendapatkan dosa kalau si anak itu belum. Nah, ibu yang atau bapak yang tidak menyuruh, gitu kan? Tapi kalau dia nurut ikut, ibu juga dapat pahalanya untuk ibu. Si anak masih dia tidak dosa, tidak mendapatkan pahala. Nah, itu masih urusan ibunya atau bapaknya. Rawahu Muslim, menceritakan ini, mengeluarkan pada hadis tadi. Siapa Muslim? Imam Muslim. Berikutnya hadis yang terakhir, wa an Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi annahu qala al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunaffidu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffiran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Hadis diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau Nabi qala, bersabda beliau, al-khazinu, khazin itu orang kalau dulu itu menjaga gudang. Jadi juru kuncinya gudang istilahnya zaman dulu. Kalau sekarang barang kan jarang-jarang kelihatan. Yang biasanya itu bertanggung jawab itu adalah kalau sekarang itu bendahara, ya Bu ya. Kalau dulu bendaharawan harta benda ya di gudang nggak gitu, dia yang bertanggung jawab ngurusin gudang harta benda. Zaman dulu kan banyak itu, zaman orang-orang Muslim itu kan zakat apa itu dan itu Baitul Mal dan sebagainya, itu setiap provinsi kan disimpan, dipusatkan di situ, disimpan dalam gudang. Al-khazinu, orang yang menjaga harta benda atau bendaharawan. Al-muslimu, yang muslim. Al-aminu, yang dapat dipercaya. Alladzi yunafidhu ma umira bihi,
yang dia nafada yunafidu itu asalnya lulus, meluluskan, melestarikan, tapi yang di sini maksudnya adalah yang dia melaksanakan ma'umirobi, apa yang diperintahkan padanya. Fayutihi kamilan mafiran, maka kemudian dia memberikannya kamilan secara sempurna. Mafiran maksudnya utuh, sempurna. Toyibatan bihi nafsuhu, dengan hati yang lapang, nyantai itu semuanya, di hatinya udah gak ada unek-unek ngasih. Fayadfa'uhu ilal ladzi umira bihi ahadul musaddiqin, maka dia memberikan kepada orang yang memang diperintahkan kepadanya untuk menerimanya, maka dia itu termasuk ahadul mutasaddiqin, orang yang mengeluarkan sedekah. Jadi di sini ada orang dipercaya bendaharawan atau mungkin di yayasan jadi bendaharawan, duitnya kan banyak itu, dia kan bebas untuk ngeluarin ya Pak ya. Ada istilahnya ngeluarin muslim itu kan dia ada wewenang di situ. Muslim ini bendaharawan ini tentunya ada sana. Kalau zaman dulu langsung ke bendaharawan, mama ada orang musafir lalu ke bendaharawan, enggak ke ketua ini dulu itu kelamaan. Biasanya kalau dulu kan ada orang dia kehabisan harta benda, itu ke bendaharawan, langsung bendaharawan bisa langsung ngasih, ya udah dikasih. Kalau sekarang kan lewat mana-mana ya Pak ya, Bu ya, harus dari ketua yayasan dulu, ini dulu, baru bendaharawan baru mengeluarkan. Kalau zaman dulu begitu ya nggak ketemu orangnya sudah mau jalan dan pergi lah. Hal-hal yang perlu langsung itu bisa mengeluarkan secara langsung, kecuali yang besar-besar. Itu perlu dimusyawarahkan. Kalau yang sudah biasa begitu bisa dia ngeluarin. Nah, kalau orang sebagai bendaharawan atau penjaga gudang itu dia ngasih, dia muslim, dipercaya ya, dan dia memberikan itu kepada orang yang memang berhak menerimanya dengan hati yang lapang, dengan senang hati dia sudah ngasih, maka dia diberikan sebagai diberikan predikat, diberikan pahala seperti orang yang mengeluarkan sedekah. Kan orang kan kadang-kadang kan walaupun pegang itu punya orang, tapi biasanya kalau sekarang bansos dan lain sebagainya, itu mau tidak mau kalau orang itu pegang kartu kemarahannya, itu kalau saudaranya nggak dikasih dulu terus orang lain kira-kira gimana? Berat nggak kira-kira? Wah, hatinya kan berat itu. Orang lain dulu terus kemudian saudaranya, orang lain aja dikasih saya enggak, ya kira-kira begitu nih, enak nggak kira-kira? Atau kalau dikasih saudaranya dulu, saudaranya dikasih semua, orang lain tidak, itu kan hatinya kan bisa. Kalau ada orang yang punya wewenang seperti itu, dia kok amanah, muslim, ngasihnya juga dia tidak berat, lapang di hatinya. Thayyibatan nafsu, hatinya itu memang tidak ada grenjel dikit pun, dikasihkan memang ini hak dia, maka dia termasuk orang yang mutasawwif. Nah, karena ini ujiannya berat Pak Ibu. Sekalipun cuma ngeluarin punya orang itu berat, karena dia sudah pegang. Makanya tidak heran bendahara-bendahara akhirnya karena dia pegang duit, sekalipun bukan duit sendiri, bisa-bisa jadi kepake. Ya Pak Ibu ya. Giliran pas dihitung-hitung dia banyak utang, karena ini godaannya berat. Makanya orang yang amanah yang kayak gini ini termasuk orang mutasaddiqin. Di dalam hadis ini al-mutasaddiqin ini dibaca dengan al-mutasaddiqoini. Dalam riwayat yang lain dalam hadis begitu. Kalau di dalam Sahih Muslim ini dia al-mutasaddiqin. Tapi di sini dikatakan bifathil qafi ma'a kasrin nuni, dibaca qaf ma'a kasrin nuni beserta kasrahnya nun alat tasniyati pada bentuk tasniyah. Jadi di riwayat lain
atau alladzi yu'ta ma'murabihi wa itu al-mutasaddiqin. Mutasaddiqin itu bisa dibaca dengan mutasaddiqaini. Maksudnya adalah kilahuma sahihun. Dua-duanya benar, mutasaddiqin atau mutasaddiqaini. Itu dua-duanya betul. Kalau mutasaddiqaini berarti orang yang mengeluarkan, yang nitipin itu ke bendahara kan dia mengeluarkan sedekah. Dan orang yang menyalurkannya itu juga dia termasuk orang yang mengeluarkan sedekah. Itu ya Bu ya. Jadi ini panitia zakat itu amanah itu ngasih, dia termasuk mutasaddiqin. Karena berat itu, gimana orang-orang di rumah lebaran dan sebagainya, dia nongkrong di masjid gitu kan, meninggalkan keluarganya. Terus kemudian dia amanah, duit banyak dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau itu dilakukannya dengan rela hati, maka dia termasuk orang yang mengeluarkan sedekah. Sampai di sini Bapak Ibu untuk bab ini. Bab berikutnya babun fi nasihati, bab menerangkan nasihat. Itu insyaallah nanti kalau kita ketemu lagi. Ada yang mau ditanyakan Pak Ibu? Ya, monggo. Untuk zaman sekarang kita untuk mendapatkan pahala lihat kita itu kan apa namanya jaminannya apa juga kan zaman sekarang kira-kira apa perilaku apa yang kita lakukan untuk bisa dirilah itu spesifik. Kalau dulu kan perang gitu kan, kalau zaman sekarang udah ada perang, kira-kira apa pahala apa perilaku kita tuh apa yang mana kita lakukan? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya, bagaimana sekarang ini kan tidak ada perang, kira-kira jihadnya seperti apa? Makanya di sini tadi ada hadis yang menjawab dari pertanyaan tadi. Sekalipun dalam situasi perang saja, itu ada pembagian tugas. Ada yang perang, ada yang ngurus di rumah, ya kan? Tadi ada yang mempersiapkan. Gitu kan kira-kira. Di dunia ini pasti ada banyak sekali apa itu. Mungkin di sini lagi apa itu? Lagi dalam keadaan damai. Tapi bisa jadi orang-orang tertentu di tempat lain yang membutuhkan perjuangan yang besar. Kita bisa menyediakan. Nah, gitu. Makanya tidak heran kadang-kadang kalau di sana lagi genting, lagi di sini di Suriah atau di apa, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi itu tadi kadang-kadang perjuangan yang seperti itu dinodai oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau memang itu digunakan untuk berjuang fisabilillah itu baik. Kita menyediakan. Kalau memang butuh pengobatan kita kirim, ya kan? Itu bagus. Jadi jihad kita bisa di mana-mana, bisa tidak harus perang. Bisa memang diutamakan kalau jihad itu berperang. Karena apa? Banyak orang yang dia terbebani atau mungkin dia merasa berat untuk berperang. Perang itu kalau memang betul-betul di depan mata kita, untuk berperang berjihad itu berat karena taruhannya nyawa. Nah, tetapi sekalipun perintah itu ditegaskan seperti itu, tetap Allah dan Rasulnya memberikan kebijakan. Di antaranya adalah jangan sampai satu kampung, satu kaum itu ditinggalkan oleh laki-lakinya berperang semua. Makanya tadi ada, kalau memang itu terjadi seperti itu, ada hal-hal penting yang butuh keamanan, maka satu saja di antara dua orang laki-laki. Kalau 4 kira-kira ya 2 yang berangkat. Kan begitu. Nah, kalau sekarang ini bisa jadi yaitu sarana-sarana jihad. Seperti kita mau membangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, itu kan betul-betul sarana jihad bagi orang-orang yang berjihad di dalam menyebarkan ilmu atau di dalam
orang-orang yang dia memakmurkan tempat-tempat ibadah, itu kan juga jihad. Maka nanti jihad itu nanti agak yang spesifik memang perang, tapi itu tadi banyak hal yang menjadi pendukung. Kita sekarang bisa berjuang di pendukung-pendukungnya, di antara itu tadi. Makanya di dalam dulu Nabi pernah ada orang sahabat yang dia itu tidak lihai dalam perang. Ya Pak Ibu ya, ada itu anak kalau dia ikut seleksi itu kalah melulu, karena kalah dia nggak ikut. Jadi dulu itu kalau mau perang itu tidak semuanya langsung terus semuanya dikeluarkan terusan itu. Enggak, orang-orang dipilih yang punya kemampuan, mana perang ini bela diri. Kalau enggak ya nanti konyol lah, nanti konyol. Ada orang yang dia itu selalu tidak lolos dalam seleksi. Nah, orang ini kemudian dikatakan kau itu tidak lolos. Memang kamu bukan tempatnya di situ. Dia selalu tidak lolos. Nah, kemudian lolos itu sudah akhir-akhir Nabi menjelang akhir. Itu pernah ikut. Nah, dia itu yang kemudian menjadi orang yang sangat alim, karena beliau ini kemudian diutus untuk berangkat mencari ilmu. Makanya hendaklah dari kalian ada orang yang memfokuskan diri di dalam mencari ilmu, jangan berperang semua. Ini juga termasuk jihad fisabilillah. Makanya kalau ini bisa seperti itu, mungkin anaknya nanti nggak bisa ini nggak perang antar pesantren, antar kamu ngaji. Zaman dulu dalam penjajahan dulu kan banyak tetap orang sekalipun perang melawan penjajahan, pesantren juga banyak isinya anak-anak yang mengaji, ya kan Pak ya? Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa jihad yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu diri sendiri. Itu adalah jihad yang paling besar. Ketika perang yang sudah yang waktu Nabi pulang perang yang besar, Badar itu kita sudah mengalami perang yang besar dengan musuh yang berlipat-lipat pada perang Badar. Tapi kita itu baru pulang dari perang besar menghadapi perang yang lebih besar. Kemudian sahabat nanya, apa itu ya Rasul? Yaitu jihadun nafsi, yaitu perang memerangi hawa nafsu, karena memang tidak kelihatan dan itu kita sendiri yang musuhnya. Itu mampu atau tidak itu menakar diri kita sendiri. Seperti itu dianggap besar karena memang butuh kesabaran, butuh keimanan, gitu, butuh ketelatenan, butuh riyadhah. Orang mau sholat saja itu kalau tidak didisiplinkan, tidak diriyadhoi itu males. Kalau sholat jamaah mungkin rada-rada anulah waktu-waktunya. Kita kalau mau sholat malam Pak ya, itu kalau tidak betul-betul dipaksa kan susah. Nah itu namanya jihadun nafsi. Atau mungkin itu kalau udah bab hal ibadah. Ada yang lain mungkin orang yang suka marah, bagaimana mengendalikan marah. Itu berat sekali kalau sudah jadi karakter dia memang suka marah. Nah itu juga dikatakan ketika dia sanggup meredam kemarahannya, termasuk jihadun nafsi dan sebagainya. Jadi nanti di tempat mana yang bisa kita lakukan kalau memang situasi saat ini tidak memungkinkan. Tapi suatu saat itu pasti akan muncul lagi. Bisa jadi kita nanti perang yang membutuhkan seperti itu. Maka panggilan seperti itu ya harus kita laksanakan. Bisa jadi kan Pak ya? Nanti lama-lama perang dunia ketiga, keempat atau apa atau perang. Bisa jadi yang seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Sudah Pak? Sampai di sini? Kalau kita dari rumah mau ke masjid itu termasuk fisabilillah kan? Kalau dilihat dari sesuatu yang itu berupa kebaikan, itu bisa diartikan dengan di jalan Allah,
melakukan jihad fisabilillah. Tapi itu tadi, hati kita. Kalau kita niat dengan baik dakwah, mengajak rekan-rekan kita, maka itu dinamakan jihad fisabilillah. Tapi kalau ke masjid, daripada sholat di rumah, temannya kotor, nggak ada temennya, ke masjid dah, bisa nongkrong-nongkrong sama temannya. Lain-lainnya, niat itu perlu kita luruskan dari awal. Kira-kira seperti itu. Jadi di masjid kira-kira gimana? Kalau dia itu artinya itu udah ditata dari rumah untuk datang ke masjid, niat ibadah kepada Allah, dakwah, ngajak teman-teman. Nanti kalau orang itu, itu sudah pada ke masjid. Orang kemudian terbawa, dia mendapatkan jihad fisabilillah. Tapi kalau niatnya lain, apalagi sekarang masjid makmur-makmur Pak ya, disediain kopi, jus ini dan sebagainya. Di rumah nggak ada teman yang ngopi, ke masjid ngopi sambil nah itu beda lagi. Kira-kira seperti itulah. Jadi bisa menjadi amal itu menjadi sebuah amalan yang baik, jihad dan sebagainya, itu kita tata pada awalnya, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan seperti itu mudah-mudahan saja termasuk jihad fisabilillah. Amin. Bu ya, nanti kesini juga begitu. Dah sampai di sini ya, Ibu. Udah lama udah berjalan. Tapi belum suruh kali ya, atau ya? Kalau belum nanti dekat sebentar nungguin suruh ya. Dah sampai di sini, Pak Bu. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi